Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait perbedaan antara introvert lemah dan introvert berkualitas. Nah, kita mulai dari definisi introvert itu sendiri. Nah, menurut ahli di American Psychological Association, introvert itu cenderung kepada kepribadian seseorang yang menarik diri, pendiam, tenang, suka menyendiri, dan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Nah, tidak hanya itu, seorang introvert dia juga lebih suka pada bekerja secara mandiri. Nah, sehingga banyak orang yang berpikir atau kesan yang tergambar dalam benak seseorang bahwa kepribadian introvert itu adalah kepribadian yang buruk. Stigma negatif muncul pada kepribadian introvert. Nah, tetapi sebenarnya introvert tidak seburuk itu. Nah, introvert itu dapat kita kategorikan menjadi introvert lemah dan introvert berkualitas. Kita akan bahas apa perbedaan antara seseorang yang termasuk introvert lemah dan introvert berkualitas. Nah, memang sejatinya seseorang yang introvert itu dia adalah seseorang yang menutup diri dan suka menyendiri. Nah, tetapi kita tidak berfokus pada itu. Kita berfokus pada bahwa ada sisi positif yang dapat kita lihat, yang dapat kita ambil dari kepribadian introvert. Introvert itu bukan kepribadian yang buruk, yaitu perlu kita pahami itu. Nah, kita bahas perbedaan antara introvert lemah dan introvert berkualitas. Perbedaan yang pertama yaitu adalah kalau dia itu introvert lemah, maka seseorang itu dikendalikan oleh rasa takut. Tetapi kalau dia itu masuk pada introvert berkualitas, maka dia itu berusaha menaklukkan rasa takutnya. Nah, ini terlihat jelas kan perbedaannya. Jadi dalam diri atau dalam benak seseorang yang introvert memang ada muncul perasaan takut dalam dirinya, tetapi bagaimana dia mengendalikan rasa takutnya ini, itulah yang membedakan apakah dia itu termasuk seseorang yang introvert lemah atau introvert berkualitas. Nah, ketika ada muncul rasa takutnya dan dia dikendalikan oleh rasa takut tersebut, tidak berani melakukan sesuatu, tidak berani mencoba, takut gagal atau takut mencoba, berarti dia itu adalah orang yang termasuk pada introvert lemah. Tetapi ketika dia itu mampu menaklukkan rasa takutnya, oke, muncul rasa takut dalam diri, takut gagal, takut mencoba, takut berinteraksi dengan orang, takut bersosialisasi dengan orang, takut ngomong, takut berbicara di depan umum misalnya. Tetapi dia mampu menaklukkan rasa takut itu, perasaan takut itu ada, tapi dia berjalan di atas rasa takutnya tersebut untuk melakukan aksi. Nah, maka itu akan masuk pada yang namanya ranah introvert berkualitas. Jadi fokus kita adalah bukan pada kepribadian introvertnya, tetapi fokus kita adalah pada bagaimana mengatasi hal yang muncul dalam diri kita. Misalnya kan ada rasa takut tadi. Nah, kita atasi rasa takut itu. Jangan kita dikendalikan oleh rasa takut. Nah, jadi introvert berkualitas dan introvert lemah sama-sama ada memunculkan rasa takut, tetapi perbedaannya terlihat pada respon terhadap rasa takut tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu adalah kalau dia itu introvert lemah, maka seseorang tersebut cenderung beralasan menggunakan sifat introvertnya itu untuk menjadi seseorang yang antisosial. Tetapi ketika dia itu masuk pada ranah introvert berkualitas, maka seseorang tersebut menjadikan atau menaklukkan sifat introvertnya itu untuk, maksudnya gini, kalau dia itu introvert berkualitas, maka dia menggunakan sifat introvertnya itu untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang-orang tertentu yang dapat membuat dirinya lebih nyaman dan lebih berkembang. Artinya dia tidak banyak berinteraksi dengan orang, tetapi orang-orang yang menjadi circle pertemanannya adalah orang-orang yang dapat menjadi support system pada dirinya tuh. Nah, jadi bukan pada antisosialnya, bukan berarti dia tidak mau bersosialisasi dengan orang, bukan berarti dia menutup diri pada orang, tetapi introvert yang berkualitas dia gunakan perasaan atau apa maksudnya, dia menggunakan sifatnya itu untuk memilih atau membatasi diri hanya pada circle yang dapat menjadi support system dirinya. Nah, itu bedanya. Jadi orang yang memiliki sifat introvert bukan seseorang yang buruk, tetapi gunakan
kepribadian introvert itu untuk ke arah yang lebih baik, lebih positif. Nah, mungkin dua ini saja dulu yang dapat saya sampaikan terkait perbedaan antara introvert lemah dan introvert berkualitas. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan kita tidak lagi berstigma buruk terhadap yang namanya sisi kepribadian introvert. Demikian video ini, semoga bermanfaat.